Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan kembali belajar fisika kelas 12 ya. Materi yang akan kita pelajari masih mengenai medan magnet. Kalau minggu lalu kita telah belajar besar medan magnet pada kawat lurus yang daliri arus listrik gitu ya. Sekarang kita akan belajar besar medan magnet pada kawat melingkar yang daliri arus listrik dan juga pada solenoida dan satu lagi pada toroida ya. Jadi ada tiga topik yang kita bahas hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita mencari besar medan magnet pada kawat melingkar atau kawat lingkaran per arus gitu ya. Dan nanti untuk mencari besar medan magnet pada kawat melingkar adalah rumusnya adalah B sama dengan ya. Jadi sama kayak minggu lalu ya, simbolnya tetap B gitu. B sama dengan oke, B sama dengan mu 0 ya, mu 0 kali I per 2A. Oke. Jadi mencari besar medan magnetnya nanti adalah untuk kawat melingkar mu 0 per 2 mu 0 I per 2A. Apa itu mu 0? Minggu lalu sudah dijelaskan bahwa mu 0 itu adalah permeabilitas vakum ya. Mu 0, saya ulangi lagi ya. Mu 0 itu adalah permeabilitas vakum, nanti nilainya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Oke, setelahnya nanti Weber pangkat minus 1 meter pangkat minus 1 gitu. Untuk I itu I itu kuat arus ya, kuat arus, satuannya nanti ampere ya, terus ampere ya. A itu adalah jari-jarinya, nanti satuannya meter gitu. Oke, ini nanti rumus yang kita gunakan untuk uh, mencari besar medan magnet pada kawat melingkar gitu ya, yang daliri arus listrik. Oke, bisa ini ya. Jadi nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan besar medan magnetnya. Oke, sekarang dan nanti soal-soalnya itu adalah bervariasi ya, soal tentang medan magnet. Kalau nanti dia 360 derajat gini, maka kita gunakan ini. Kalau nanti dia setengah lingkaran gini ya. Oke, jadi kalau dia nanti setengah lingkaran gini, di sini P-nya, maka kita nanti gunakan 180 per 360 gitu. Jadi tergantung sudutnya gitu atau besar lingkarannya. Sekarang kita akan lihat contoh yang pertama dulu. Oke, sekarang kita akan lihat contoh yang pertama ya. Di sini jika jari-jari kelingkungan sebesar 50 cm, maka besarnya induksi magnetik di pusat kelingkungan adalah titik-titik gitu ya. Jadi ini kasih tahu sudutnya adalah 120. Maka yang pertama kita tulis dulu diketahui. Ya, diketahui ini adalah 1,5 ampere gitu ya. Terus habis itu jari-jarinya ya, A-nya adalah 50 cm, berarti itu sama dengan 0,5 meter gitu ya. Terus habis itu ya minolnya udah dikasih tahu di sini. Terus alfanya itu adalah 120 gitu ya derajat. Maka ditanya B-nya gitu. Maka untuk mencari B-nya ya, B-nya kan tadi mu 0 I ya per 2 per 2A gitu. Oke. Maka karena ini 120 derajat ya, 120 atau sepertiga lingkaran ya, berarti maka B sama dengan 120 per 360 kali mu 0 nya tadi 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya, dikali 1,5 dibagi 2A ya, 2 kali 0,5 gitu. Jadi ini nanti B nya 1 per 3 kali 4 kali 1,5 itu kan 6 ya, 6 dibagi 2 dikali 0,5 ya, ini 6 kali pi kali 10 pangkat minus 7 gitu. Maka B nya adalah ini 3 kali 2 6 ya, 6 bagi 6 nanti habis ya. Terus 1 dibagi 0,5 nanti itu adalah 2 gitu. Dan nanti sisanya adalah 2 kali pi kali 10 pangkat minus 7. Satuannya adalah Tesla seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah 2 kali pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Oke. Nanti kalau di setengah lingkaran, misalkan kalau titiknya di sini ya, misalkan kalau seperti ini, misalkan saja seperti ini. Oke.
Oke, terus di sini titiknya V-nya. Ya nanti gunakan aja setengah ya, karena 180 per 360 ya, setengah. Karena ini 120 maka kita gunakan 120 per 360 atau sepertiga gitu. Ini kan sepertiga lingkaran. Sekarang kita akan lihat materi pada solenoida dan toroida ya. Kita akan lihat materi pada solenoida dan toroida. Oke, silakan dipahami materi yang ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pada solenoida dan toroida. Oke, apa itu solenoida dan toroida? Di sini katakan bahwa solenoida itu adalah seutas kawat panjang yang dililitkan mengitari sebuah penampang berbentuk silinder gitu ya. Kalau toroida itu adalah kawat yang digulung di sekitar suatu inti berbentuk donat gitu ya. Jadi sebenarnya solenoida ini contohnya gini ya. Misalkan sebuah paku gitu ya. Contohnya itu adalah paku gitu ya, kan berbentuk silinder. Nanti kawat dililitkan. itu adalah contoh dari solenoida ya. Kawat yang dililitkan pada paku gitu, terus nanti dihubungkan dengan baterai atau sumber arus listrik. Itu contoh solenoida. Kalau toroida nanti hampir sama dengan solenoida, tetap dililitkan juga ya, kawat yang digulung atau dililitkan kan. Jadi toroida itu adalah sebenarnya adalah solenoida yang dibengkokkan gitu. Jadi perbedaannya adalah solenoida itu kawat silinder panjang gitu ya, atau besi panjang bisa kira-kira seperti itu, atau paku ya. Kalau toroida itu tadi solenoida itu dibengkokkan sehingga dia berbentuk lingkaran ya, atau lebih tepatnya berbentuk donat gitu ya. Itu perbedaan solenoida dan toroida. Oke, nanti contohnya tadi ya, yang paling bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari atau paling banyak kita gunakan, atau contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan itu adalah pada paku yang dililitkan dengan kawat gitu ya. Dililitkan kawat, terus nanti kita sambungkan dengan arus listrik. Terus kalau kita hubung kawat tadi ya, kawat tadi kalau kita dekatkan kepada besi, nanti besinya akan menempel ya. Jadi itulah contoh sederhana dari solenoida ya. Oke, kalau toroida berarti solenoidanya dibengkokkan, jadi itu nanti akan menjadi toroida, jadi berbentuk lingkaran. Yang pertama dulu ya, untuk mencari kuat medan di solenoida ya. Solenoida ada dua. Yang pertama itu di pusatnya, yang kedua itu nanti di ujungnya gitu ya. Namanya juga, jadi tadi seperti ini kan. Jadi dia dialiri, bukan dililiti kawat gitu. Ini adalah solenoida gitu. Terus kalau toroida ini nanti dibengkokkan gitu. Jadi dia kan berbentuk lingkaran gitu ya. Oke, jadi itu adalah solenoida, dan toroida adalah ketika solenoida itu dibengkokkan gitu. Oke, yang pertama dulu untuk mencari besar medan magnet di solenoida ya. Pertama itu BP ya. Yaitu besar medan magnet di pusatnya adalah kita menggunakan rumus mu 0 Ni ya per L. Oke, apa itu mu 0? Tadi udah jelaskan ya, permeabilitas ya. N itu adalah banyak lilitan. Di sini cuma tambah istilah baru, N itu adalah banyak lilitannya, bukan lilitan ular ya, lilitan. Oke, banyak lilitan. Ini lilitan aja. Oke gitu ya. L itu nanti panjang dari solenoidanya, L itu panjang gitu ya. Oke, itu aja rumusnya ya. Jadi untuk mencari kuat medan magnet pada solenoida berarti mu 0 Ni per L. Jadi ada banyak rumus, tapi sebenarnya rumus-rumusnya adalah sederhana, jadi perlu kalian ingat ya. Terus nanti untuk di ujung ya, di ujungnya kita buat aja BR gitu ya, di ujung gitu ya. BR-nya adalah nanti setengah biki. Oke. BP ya, setengah biki, BP setengah dari BP, atau setengah kali mu 0 kali banyaknya lilitan ya, kali I per L. Oke. Jadi ini nanti rumus yang kita gunakan untuk mencari besar medan magnet pada solenoida dan toroida. Nanti kita akan buat contoh prakteknya nih ya, praktek, karena prakteknya ini sangat sederhana. Nanti cuma siapkan baterai ya, baterai, terus paku, terus kawat. Nanti paku itu kalian lilitkan dengan uh, kawat ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Kalau baterai ya nanti hubungkan saja ya, ikuti saja nanti instruksinya. Paku terus kalian lilitkan dengan kawat, terus nanti kedua ujung kawat hubungkan dengan baterai tadi ya, kutub positifnya dengan kutub negatif. Terus nanti kalau ada benda-benda, contohnya besi pastinya ya, kayak paku payung gitu ya, jarum gitu, kalian tempelkan ke kawat, nanti akan menempel, kira-kira seperti itu ya. Makanya tadi, jadi arus listrik itu ya, kalau kita belajar medan magnet itu, arus listrik itu bisa menimbulkan magnet gitu ya, yaitu pada kalau listrik berarus
pada kawat melingkar, pada solenoida, dan pada toroida. Oke, bisa jadi diikuti ya. Sebenarnya bagaimana kita bisa menerapkan medan magnetik dalam kehidupan sehari-hari? Contoh paling sering kalian gunakan adalah itu paling banyak ditemukanlah pada bel ya. Pada bel listrik itu menggunakan konsep solenoida. Masih banyak contoh yang lain ya. Oke, sekarang kita lihat dulu contoh yang pertama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan bahas contoh tentang solenoida ya. Di sini dikasih tahu panjangnya 4, lilitannya 700 dan jari-jarinya 2, terus I-nya 2 gitu ya. Ditentukanlah induksi magnetik di pusat solenoida dan di ujung solenoida. Langsung saja saya mulai ya. Berarti kita tulis saja langsung B sama dengan kan. Maka di sini oke, B sama dengan apa tadi rumusnya? B sama dengan mu 0 I kali N per L. Oke. Sekarang mu 0 tadi nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Oke. Dikali jari-jarinya I-nya adalah 2 ya. 2 dikali 700. N-nya 700 ya. Dibagi dengan 4. Oke, sekarang ini kan bisa oke, saling membagi gitu ya. Oke, jadinya nanti saya terus dulu ini ya. 22 per 7 kali 10 pangkat minus 7 kali 2 kali 700. Oke, ini coret 1 gitu ya. Jadi nanti 44 kali 10 pangkat minus 7 kali 100 gitu ya. Dan nanti 44 kali 10 pangkat minus 5 atau 4,4 ya. 4,4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi gitu caranya ya. Itu adalah B di pusat solenoida atau ini adalah BV. Maka BR-nya adalah ya BR-nya di ujung solenoida BR-nya adalah setengah dari BV. Berarti setengah dari 4,4 kali 10 pangkat minus 4 Tesla ya. Jadi nanti dia 2,2 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Oke, gitu aja. Sekarang kita akan lanjut ke contoh berikutnya, soal nomor ke toroida ya, contohnya aja. Oke, sekarang kita ke contoh toroida ya. Toroida. Di sini sebuah toroida berjarak 25 cm dari arus sebesar 1,2 ampere. Jika toroida mempunyai 80 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Oke, untuk mengerjakan soal ini silakan kalian coba ya. Saya hanya memberikan rumusnya saja ya. Untuk mencari toroida itu saya tadi belum jelaskan. Sekarang saya kasih di sini, nanti rumusnya gunakan aja B sama dengan mu 0 ya, mu 0 kali N kali I ya, atau kali IN bisa sama aja, dibagi 2 pi A. Oke. Jadi di sini jari-jari keseta, berarti ini adalah A-nya ya. Oke, terus ini I-nya. Terus ini N-nya ya, 80 lilitan. Ya udah dikasih tahu semua, tinggal masukkan saja ke rumus ini. Silahkan kalian kerjakan, silahkan kalian coba. Jadi inilah rumus untuk mencari toroida. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya.